Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah membubarkan Kabinet Perang Israel pada pertengahan bulan Juni 2024. Padahal, kabinet yang dibentuk sejak awal perang dengan Hamas meletus ini telah berperan besar dalam pengambilan keputusan selama perang berlangsung. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah langkah ini dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan Netanyahu sekaligus mencegah adanya gencatan senjata? Sebelum masuk pembahasan soal kabinet perang, mungkin beberapa dari sahabat Kompas.com belum mengenal tentang kabinet ini. Siapa sih mereka dan apa peran mereka dalam perang Israel-Hamas ini? Kabinet perang Israel dibuat tak lama setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Secara struktural, kabinet perang merupakan bagian dari Kabinet Keamanan Negara Israel. Kabinet ini bertugas mengawasi operasi militer yang dilancarkan Israel di Gaza sebagai balasan atas serangan Hamas. Nah, kabinet ini berisikan 6 orang dengan rincian 3 anggota dan 3 pengamat serta diketuai langsung oleh Netanyahu. 2 anggota lainnya adalah Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Kepala Partai Zionis Israel Resilience yang sebelumnya merupakan oposisi Netanyahu yakni Benny Gantz. Sementara 3 pengamat kabinet perang adalah pensiunan Jenderal Gadi Eisenkot, pemimpin partai SAS yang beraliran ultra-ortodoks Aryeh Deri, dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer. Sebagai pengamat, ketiganya boleh menghadiri rapat, tetapi tidak ada yang mempunyai hak suara. Lalu kenapa harus ada kabinet perang kalau sudah ada kabinet keamanan negara? Jadi setelah serangan 7 Oktober, Israel resmi menetapkan negara dalam keadaan berperang sehingga mengizinkan dilakukannya kegiatan militer yang signifikan. Nah, di lain sisi, kabinet Netanyahu dianggap sebagai pemerintahan paling sayap kanan sepanjang sejarah Israel. Dalam politik, istilah sayap kanan merujuk pada pandangan politik yang cenderung lebih konservatif dan nasionalis, sementara sayap kiri cenderung lebih egaliter dan mendukung kesetaraan sosial. Nah, kabinet Netanyahu diisi oleh banyak politikus dari partai ultra-ortodoks Yahudi yang sangat beraliran kanan. Maka hadirnya kabinet perang diharapkan dapat membuat perumusan keputusan soal perang di Gaza menjadi lebih berimbang. Ditambah, Netanyahu perlu dukungan dari koalisi yang lebih luas untuk menghadapi seruan pengunduran diri yang makin santer terdengar. Minggu 9 Juni 2024, Benny Gantz memutuskan mengundurkan diri dari Kabinet Perang Israel. Padahal kehadiran mantan kepala militer itu meningkatkan kredibilitas Israel di mata mitra-mitra internasional karena Gantz memiliki hubungan baik dengan pejabat Amerika Serikat. Gantz menuduh Netanyahu telah melakukan kesalahan terkait perang Gaza dan menyebut dia menempatkan kelangsungan hidup politiknya di atas keamanan negara. לצערי, נתניהו מונע מאיתנו להתקדם לניצחון האמיתי שהוא ההצדקה למחיר הכואב והמתמשך. לכן, אנחנו עוזבים היום את ממשלת החירום. בלב כבד, אך בלב שלם. אנחנו מתייצבים היום למערכה על גורלה של מדינת ישראל לדורות קדימה. Mundurnya Benny Gantz dari kabinet perang ini berselang tak lama setelah penyelamatan dramatis 4 sandera Israel dari Gaza lewat sebuah operasi berdarah. Serangan itu menewaskan sedikitnya 274 warga Palestina termasuk anak-anak. Bubarnya kabinet perang Israel seakan menjadi 2 mata pisau. Dilansir dari Associated Press, mundurnya Benny Gantz diprediksi membuat Netanyahu semakin berhaluan ke kelompok ultranasionalis atau sayap kanan. Imbasnya mengarah ke kegagalan dalam kesepakatan gencatan senjata. Kelompok sayap kanan Israel selalu menentang keras gencatan senjata, bahkan ada dugaan mempersilahkan warga Palestina dan Gaza untuk migrasi sukarela ke negara lain. Sementara dikutip dari The Guardian, pembubaran kabinet perang kemungkinan tidak mengubah arah konflik dengan Hamas. Akan tetapi,
dampak politiknya mungkin lebih signifikan, termasuk semakin dikucilkan oleh Amerika Serikat. Pembubaran kabinet perang Israel oleh Netanyahu telah dikonfirmasi oleh juru bicara pemerintah Israel David Menser pada Senin 17 Juni 2024. Ia menjelaskan dengan bubarnya kabinet perang, maka pengambilan keputusan soal perang di Gaza akan kembali berada di tangan kabinet keamanan. On the war cabinet being replaced by the security cabinet, the Prime Minister said, quote, "The war cabinet in the coalition agreement with National Unity MK Benny Gantz at his requests. With Mr. Gantz leaving the government, there is no more need for this extra branch of government. The security cabinet is granted authority by the state to make decisions together with the full cabinet." Beberapa analis menilai, bubarnya kabinet perang ini menjadi cara Netanyahu untuk melanjutkan perang di Gaza. Pasalnya kabinet keamanan didominasi oleh politikus sayap kanan yang memberi dukungan penuh bagi Netanyahu untuk melanjutkan perang. Adapun selain mundurnya Gantz, perselisihan antara Netanyahu dengan militer Israel juga dituding menjadi penyebabnya. Sebelumnya Netanyahu sempat mengkritik rencana yang diumumkan oleh militer Israel untuk mengadakan jeda taktis harian dalam pertempuran di sepanjang salah satu jalan utama menuju Gaza yang bertujuan untuk memfasilitasi pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina itu. Menurut seorang pejabat Israel, jeda taktis itu tidak dapat diterima oleh Netanyahu. Adapun Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir yang memimpin salah satu partai nasionalis religius dalam koalisi Netanyahu yang berkuasa, juga mengecam gagasan jeda taktis dan mengatakan siapapun yang memutuskan hal itu adalah kurang cakap sehingga pantas kehilangan pekerjaan mereka. Pertengkaran itu merupakan percikan api yang bisa memantik serangkaian bentrokan antara anggota koalisi dan militer terkait pelaksanaan perang yang kini telah memasuki bulan ke-9.